Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat hidup sehati dan sejiwa. Mereka tidak menganggap apa yang mereka miliki sebagai milik sendiri, tetapi mereka memakai apa yang mereka punya untuk saling membantu, sehingga tidak ada yang dibiarkan kekurangan. Cara hidup seperti ini tidak muncul begitu saja. Para rasul memberitakan kebangkitan Yesus Kristus, dan jemaat sungguh menerima pewartaan itu lalu menjalaninya dalam hidup sehari-hari. Orang yang memiliki sesuatu tidak disimpan untuk diri sendiri. Mereka melihat kebutuhan orang lain dan mereka bertindak. Mereka memakai apa yang ada untuk membantu, bukan menyimpannya. Mereka tidak berbagi karena terpaksa. Mereka melakukan itu karena mereka sadar bahwa hidup tidak dijalani sendiri. Dari situ, kebersamaan mereka terbentuk dengan nyata. Mereka tidak hanya berkumpul, tetapi mereka saling memperhatikan dan saling membantu. Perbedaan itu terlihat jelas. Seseorang bisa saja memiliki sesuatu, tetapi memilih untuk menyimpannya. Namun jemaat memilih untuk memakai apa yang mereka punya untuk orang lain. Pilihan seperti ini tidak selalu mudah. Seseorang bisa merasa sayang dengan apa yang mereka miliki, atau merasa takut kalau suatu saat akan kekurangan. Namun jemaat tidak berhenti pada perasaan itu. Mereka tetap memilih untuk berbagi. Dari situlah terlihat bahwa apa yang mereka percaya benar-benar mempengaruhi cara mereka hidup. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi mereka menjalankan. Ketika hal itu dilakukan, kebersamaan tidak lagi sekedar kata. Orang yang membutuhkan benar-benar ditolong, dan tidak ada yang dibiarkan berjalan sendiri. Dari situlah arah hidup mereka terlihat dengan jelas. Apa yang mereka miliki tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi mereka semua berusaha untuk berguna bagi sesama. Pengalaman seperti ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa tahu ada orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan, tetapi kita memilih untuk diam. Kita bisa punya sesuatu, tetapi kita menahannya karena merasa belum saatnya untuk berbagi. Disitulah sabda ini berbicara. Apa yang kita miliki
bisa menjadi pertolongan bagi orang lain atau hanya berhenti di tangan kita. Disitulah terlihat ada yang memilih bergerak membantu, ada yang tetap diam dan menahan apa yang dimiliki. Marilah kita berdoa. Tuhan, bentuklah hati kami agar tidak menutup diri. Ajarilah kami untuk peduli dan mau berbagi dari apa yang kami miliki, sehingga hidup kami sungguh berguna bagi sesama. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.